Mengetahui bahwa Inori menerima duelnya, Masayoshi bersiap untuk menyerang Inori. Tapi tiba-tiba Inori mengatakan duelnya akan diatur. Inori mengatakan duel ini tidak adil karena berkah milik Inori adalah pendeteksi, sedangkan milik Masayoshi ilmu pedang. Intinya di sini Inori mencoba untuk menipu Masayoshi agar menguntungkan Inori. Scene berpindah. Keesokan harinya diperlihatkan Inori dan Masayoshi yang berada di dalam dungeon. Inori mengatakan kondisi untuk memenangkan duel adalah mengalahkan bos monster lantai 1. Diperlihatkan Masayoshi yang sedang berusaha untuk mengalahkan monsternya. Di sisi lain, Inori terlihat sangat santai. Di sini Inori menggunakan berkah pendeteksi agar tidak tersesat dan agar tidak bertemu dengan monster. Namun Inori merasakan ada seseorang yang mengikutinya. Ketika berada di jalan belokan, si penguntit itu menemukan bahwa Inori tiba-tiba menghilang. Ketika dia sedang kebingungan, Inori muncul di belakang si penguntit dan mengatakan, "Ya ampun, aku penasaran siapa yang mengikutiku. Apa yang kau lakukan di tempat seperti ini, Aliyah?" Yang ternyata itu adalah Aliyah. Aliyah mengikuti Inori karena merasa khawatir kepada Inori. Lalu dijelaskan di dalam dungeon tidak ada konsep siang dan malam, pagi dan sore. Dengan kata lain, Inori sudah terlepas dari kutukan Dewa Matahari. Kemudian Inori mengganti baju biasanya dengan jubah jet hitam. Jubah ini diciptakan sendiri oleh Inori dengan menggunakan skill blacksmith dan bahan material dari monster yang diburu Inori setiap malam. Inori juga menanamkan sihir hitam ke dalam jubahnya. Ketika Inori sedang berbicara dengan Aliyah, tiba-tiba muncul monster di belakang Aliyah yang tidak disadari oleh Aliyah. Melihat itu, Inori mengeluarkan berbagai macam sihirnya melalui sihir bayangannya Inori dan membuat monster itu tewas seketika. Ketika Aliyah mendengar suara aneh dari belakang dan melihatnya, monster itu sudah menghilang masuk ke dalam sihir bayangan Inori. Scene diperlihatkan Masayoshi yang sedang bertarung dengan bos monster lantai 1, dan dengan mudahnya Masayoshi dapat mengalahkannya. Pada akhirnya Masayoshi jadi pemenangnya. Masayoshi merasa kecewa karena Inori tidak kunjung datang ke tempat bos monster. Scene menunjukkan Inori yang sedang menghadap kepada Yang Mulia Ratu. Sang Ratu marah akan kerugian yang disebabkan oleh kekalahan duel Inori. Ketika Ratu ingin mengusir Inori dari istana, dia bertanya kepada Inori, apakah dia keberatan dengan keputusannya. "Aku punya keberatan," kata Inori. Kemudian Inori menjelaskan keberatannya. Inori berkata bahwa kerajaan tidak mengalami kerugian apapun karena hal yang ditaruhkan dalam duel ini adalah keandalan. Orang yang menang dalam duel ini untuk wanita yang ditentukan dan akan menjadi pria yang layak untuknya. Sang Ratu terkejut karena yang ditaruhkan hanya itu saja. Kemudian Inori memberikan souvenir kepada sang ratu, dan ketika dibuka membuat ratu dan putri pertama terkejut. Scene menunjukkan beberapa jam yang lalu saat Inori masih di dalam dungeon. Diperlihatkan Inori yang sedang berburu harta karun.
Sejak awal Inori tidak menganggap serius duelnya, dan Inori hanya mengincar harta karun dungeon. Inori akan melakukan apapun demi kepentingannya sendiri, meskipun dia mendapatkan rasa malu dan ejekan. Inori memanfaatkan duel sebagai alasan untuk mendapatkan kesempatan menelusuri dungeon. Dengan membawa pulang harta karun, dia membuktikan kegunaan detection bagi kerajaan. Saat Inori kembali ke kamarnya, dia mengecek statusnya dan dia mendapatkan skill baru, penipu level 1, dan juga mendapatkan gelar baru, aktor jelek. Scene berpindah menunjukkan kerajaan Rising Sun yang sedang mengadakan pesta perkumpulan antar pahlawan kerajaan Rising Sun dan kerajaan Grunge. Di sini diperkenalkan pahlawan dari kerajaan Grunge. Yang memiliki rambut legend adalah Tanaka Yuichi dengan Blessing Note. Yang perempuan bernama Aida Hikari dengan Blessing Like Magic, dan terakhir Date Masayoshi dengan Blessing Ahli Pedang. Beberapa saat kemudian Masayoshi bertemu dengan Inori dan mengajaknya mengobrol. Masayoshi merasa kalau Inori meninggalkan duel dan malah mencari harta karun. Masayoshi menganggap kalau pertempuran itu adalah pertempuran suci untuk merebutkan sang dewi. Tapi Inori hanya menganggap itu tidak berguna, dan bahkan jika menang dia juga tidak bisa bertemu dengan sang dewi. Saat Masayoshi melihat ke arah Inori, dia merasa kalau Inori bertingkah lemah dan rapuh. Ketika Masayoshi hendak pergi, ia melempar tulang daging ke arah Inori, dan secara refleks Inori menghindarinya. Inori merasa sang dewi telah memberinya orang yang merepotkan. Di sini dijelaskan oleh sang dewi sambil memperlihatkan Inori yang sedang membantai monster tentang kekuatan jiwa yang dimiliki Inori. Kekuatan jiwa adalah kekuatan pikiran, dalam kata lain adalah harga diri, kerakusan, menjadi egois tanpa peduli dengan dunia, mementingkan kemauan sendiri sampai di titik kegilaan. Bahkan jika seluruh dunia menjadi musuhnya, pria yang dikatakan menjadi kebalikan dari keadilan yang bisa membinasakan dengan mudah, membuat sang dewi tertarik dengan apa yang terjadi kepada Inori nantinya. Di sini diperlihatkan status Inori saat ini. Dia memiliki level 8 dan semua statnya di atas ribuan. Inori kesulitan untuk naik level lagi. Kemudian Inori mencari tempat dengan binatang ajaib yang sedikit lebih kuat dan EXP yang bagus. Kemudian skill mata penglihatan Inori menemukan sebuah hutan yang disembunyikan dengan kekuatan halusinasi dan ilusi. Hutan yang ditemukan Inori itu adalah alam liar yang terisolasi dari dunia luar, dan hanya Inori yang bisa melihatnya. Dan di dalam hutan itu terdapat binatang sihir serigala. Inori merasakan tempat ini sangat berbahaya, seperti tempat bos dalam game. Di saat Inori ingin kabur dari tempat itu, tiba-tiba di belakang Inori muncul serigala raksasa yang langsung menyerang Inori dan membuat Inori terpental ke pohon dan kehilangan satu tangannya. Serangan tadi sangat cepat sampai membuat Inori kebingungan karena tiba-tiba dia terpental ke pohon. Tapi meskipun begitu, mata sihir penglihatannya dengan jelas melihat sesosok makhluk serigala raksasa yang sedang menggigit tangannya. Dan serigala itu bernama Fenrir, seekor binatang mitikal yang memiliki blessing Vessel of a King dan memiliki title as Wolf King. Kemudian Fenrir itu bertanya kepada Inori,
apa alasannya yang membawa Inori ke tempat itu. Mendengar Fenrir bisa bicara membuat Inori sedikit terkejut. Inori menjawab bahwa dia tersesat, tapi si Fenrir sedikit tidak percaya karena hutan itu sudah terpasang ilusi yang membuat orang tidak bisa memasuki hutan itu. Sebenarnya Inori beneran tersesat. Setelah dia memasuki hutan itu, blessing pendeteksi milik Inori jadi error. Inori berpikir mungkin dikarenakan pendeteksi milik Inori adalah blessing dari dunia saat ini, jadi itu bisa error karena adanya ilusi hutan yang kuat. Sedangkan untuk mata sihir Inori masih bisa melihat ilusi hutan ini dan tidak error dikarenakan mata sihirnya bukan blessing dari dunia saat ini. Fenrir sangat marah karena saat Inori baru memasuki hutan ini, dia membantai semua serigala yang ditemuinya. Fenrir tidak bisa membiarkan Inori hidup karena sudah mengetahui tempat itu. Fenrir meremehkan Inori karena sudah kehilangan satu tangannya. Tapi kemudian Fenrir sangat terkejut ketika melihat Inori meregenerasi tangannya. Saat Inori meregenerasi tangannya, HP-nya jadi berkurang. Melihat bahwa Inori bisa meregenerasi tangannya, Fenrir menganggap Inori bukan manusia dan terlalu berbahaya untuk membiarkan Inori tetap hidup. Setelah itu, Fenrir langsung menyerang Inori dengan cakarnya, tapi Inori menghindarinya dengan lompat ke atas. Inori berpikir bahwa musuhnya memiliki kecepatan 3 kali lipat darinya, tapi Inori masih memiliki keunggulan kecepatan reaksi berkat blessing mata sihir penglihatan miliknya. Ketika Inori sedang berpikir, Fenrir langsung menyerang Inori dari jarak jauh menggunakan bulunya, yang membuat Inori kesusahan untuk menangkisnya. Kemudian Fenrir mencoba untuk menggigit Inori, namun berhasil dihindari. Melihat ada kesempatan, Inori langsung mengeluarkan senjata buatannya yang disimpan di dalam sihir bayangannya, lalu mengontrolnya untuk menyerang Fenrir. Tapi sayangnya senjata Inori terlalu lemah yang bahkan tidak bisa menembus kulit Fenrir. Inori merasa jika pertarungan dilanjutkan, dia akan tewas di tempat. Sambil menghindari serangan Fenrir, Inori berpikir untuk mencari cara untuk kabur. Fenrir masih terus menyerang Inori sembari meremehkan serangan lemah Inori. Tepat setelah itu, serangan Fenrir mengenai seluruh tubuh Inori yang bahkan membuat mata sihir penglihatan Inori terlepas. Setelah serangan itu, Fenrir merasa kebingungan karena Inori menghilang dari hadapannya. Secara tiba-tiba Inori muncul tepat di atas kepala Fenrir dan langsung menusuk mata Fenrir yang membuat Fenrir teriak kesakitan. Kemudian Inori mengambil mata sihirnya yang terlepas dan memasangkannya lagi. Setelah itu aura Fenrir telah berubah. Kini dia sudah tidak menganggap Inori sebagai mangsa, tapi sebagai musuh. Kemudian Fenrir menyerang Inori, tapi Inori teleport di atas langit dan melihat ke arah istana kerajaan. Mengetahui itu, Fenrir langsung menyerang Inori dengan gigitannya, tapi Inori langsung teleport ke kamarnya yang berada di istana kerajaan. Inori merasa kalau dia terus bertarung, dia tidak bisa mengalahkan Fenrir. Jadi Inori mengakui kekalahannya.